Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mustiani. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 20, kelompok 2, nomor daftar hadir 11. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, yaitu tupoksi saya sebagai nutrisionis atau ahli gizi di UPT Puskesmas Tanjung Habulu, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai tupoksi nutrisionis di Puskesmas, yaitu melakukan pelayanan gizi kepada masyarakat, melakukan konseling gizi dan penyuluhan gizi kepada masyarakat, memberikan pelayanan posyandu balita, melakukan intervensi gizi dan pemantauan status gizi balita. Selanjutnya yaitu identifikasi isu. Mengidentifikasi isu kontemporer yang ada di wilayah Puskesmas dengan menggunakan pendekatan yang pertama yaitu APKL, yang kedua USG, yang ketiga Fishbone, dan yang keempat SWOT. Standar penilaian isu menggunakan APKL yaitu ada 4. Yang pertama, 1. Aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua, kekhalayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang keempat, kelayakan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Ya, di sini contoh matris penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Di sini isu yang saya angkat ada 4, yaitu yang pertama, belum optimalnya pelayanan konseling gizi. Yang kedua, belum tersedianya ruang penyimpanan PMT balita gizi kurang dan ibu hamil kek di Puskesmas. Yang ketiga, cakupan kunjungan balita ke Puskesmas dan posyandu yang masih rendah. Yang keempat, belum optimalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Di sini bisa dilihat aktualnya atau A-nya itu yang paling besar nilainya, yaitu yang belum optimalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Problematik atau P-nya juga yang paling besar, yaitu belum optimal pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian khalayak atau K-nya yang paling besar nilainya ada 2, belum optimal pelayanan konseling gizi dan juga belum optimal pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. L atau kelayakan itu yang paling besar ada 2, belum optimalnya pelayanan konseling gizi dan belum optimalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Tapi secara jumlah di sini yang paling besar yaitu yang belum optimalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Jadi isu yang memiliki prioritas paling utama atau nomor 1 yaitu belum optimalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Jadi dapat disimpulkan dari hasil penilaian APKL tadi, berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu nomor 4, yaitu belum optimalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik USG atau pemilihan isunya menggunakan teknik USG. USG itu terdiri dari urgensi atau seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. S-nya seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Selanjutnya, ini adalah contoh analisis isu masalah program nutrisionis dengan menggunakan teknik USG. Di sini bisa dilihat dari keempat isu yang saya angkat, itu yang paling besar nilainya masih sama, yaitu isu belum optimalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Di sini bisa dilihat nilai prioritasnya yaitu paling besar 15.
Jadi hasil penilaian USG adalah berdasarkan analisis penilaian isu dengan kriteria USG, maka isu yang dipilih adalah isu nomor 4, yaitu belum optimalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya yaitu teknik analisis isu metode Fishbone. Di sini bisa dilihat sebabnya kenapa ASI eksklusif itu cakupannya belum sepenuhnya berhasil atau belum optimal cakupan ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Karena yang pertama, metode atau sistem itu karena monitoring dan penjaringan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan yang kurang menyeluruh dan kurang terkoordinasi dengan lintas program. Dari segi manusianya, yaitu masih adanya kepercayaan di kalangan masyarakat mengenai pemberian makanan tambahan selain ASI pada bayi usia 0 sampai 6 bulan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Dari material atau sarananya yaitu kurangnya alat peraga dan kurang dimanfaatkannya aplikasi yang tersedia, dan dari lingkungannya yaitu warung yang menjual susu formula dan biskuit untuk bayi yang berusia kurang dari 6 bulan masih banyak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai alternatif pemecahan masalah dengan metode SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama, kekuatan atau Strengths. Yang pertama itu memiliki ruangan pojok ASI, memiliki aplikasi pemantauan pemberian ASI eksklusif, terdapat nutrisionis, terjalin kerjasama antara kader, promkes, dan nutrisionis sehingga dapat memantau pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki puskesmas. Kelemahan atau weaknesses yaitu nutrisionis yang terbatas, kurang terkoordinasinya dengan lintas program, jarak tempuh yang lumayan jauh karena letak geografis dari puskesmas ke posyandu. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunities, yaitu mengajak kader untuk ikut serta dalam kegiatan dukung ASI eksklusif, pemberian penyuluhan kepada masyarakat, dan penguatan lintas program tentang ASI eksklusif. Ancamannya atau threats-nya masih adanya kepercayaan di kalangan masyarakat mengenai pemberian makanan tambahan selain ASI pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Yang kedua, warung yang menjual susu formula dan biskuit untuk bayi yang berusia kurang dari 6 bulan masih banyak atau masih ada. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai alternatif pemecahan masalahnya, yaitu alternatif penyelesaian, melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk mendukung program ASI eksklusif dan menekan pencegahan angka stunting. Kemudian tahapan alternatif penyelesaiannya, yang pertama membentuk kader khusus untuk kegiatan mendukung program ASI eksklusif guna untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Yang kedua, koordinasi kepala puskesmas. Yang ketiga, edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan fungsi ASI. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu pertama, menekan angka pencegahan stunting di wilayah kerja puskesmas. Yang kedua, meningkatkan cakupan ASI eksklusif di wilayah kerja puskesmas. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dan fungsi ASI. Pihak yang terlibat yaitu kepala puskesmas, lintas program, nutrisionis, dan lintas sektor. Itu tadi penjelasan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di wilayah kerja saya, yaitu UPT Puskesmas Tanjung Habulu, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Tupoksi saya sebagai nutrisionis atau ahli gizi. Mari kita dukung ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan itu pasti. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.